6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang sekte Mu'tazilah yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri, Lailatul Andini, dengan NIM 120207233031. Nama saya Budi Irawan, NIM 120207131027. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriah di kota Basrah, Irak. Basrah ketika itu menjadi kota pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Selain itu, aneka kebudayaan asing dan bermacam-macam agama bertemu di kota itu. Makin meluasnya dan makin banyaknya orang yang memeluk agama Islam menyebabkan adanya orang yang ingin menghancurkan Islam, terutama dari segi akidah. Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam tidak hanya mereka yang bukan beragama Islam, akan tetapi juga datang dari orang-orang Islam itu sendiri karena masalah politik. Daripada itu, golongan Khawarij yang pada mulanya muncul lantaran masalah politik, namun kemudian mereka mempersoalkan pula masalah teologi atau tentang masalah imam dan kufur. Menurut mereka, orang Islam yang berdosa besar adalah kafir, sedangkan menurut Murji'ah tidak. Selanjutnya, orang Islam yang demikian itu, menurut Wasil bin Atta, bukan mukmin dan bukan pula kafir. Lalu, ia dikenal sebagai Mu'tazilah karena ia berbeda pendapat dengan gurunya dan memisahkan diri daripadanya. Mengenai arti dan asal-usul kata Mu'tazilah, terdapat beberapa versi yang ditemukan oleh para ahli ilmu kalam, yaitu 1. Versi Al-Mas'udi. Sebutan Mu'tazilah berasal dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang yang membuat dosa besar bukan mukmin, juga bukan kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya. Jadi, menurut versi ini, Mu'tazilah itu mula-mula menjadi sifat orang yang berbuat dosa besar, kemudian menjadi sifat atau nama golongan yang berpendapat tentang posisi orang yang berdosa besar. Golongan yang berpendapat itu disebut Mu'tazilah karena mereka membuat orang yang berbuat dosa besar jauh dari golongan mukmin dan kafir. 2. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu hari Qatadah Ibnu Da'mah masuk ke Masjid Basrah dan duduk pada majelis Am bin Ubaid yang disangka menjadi Hasan Basri. Setelah menyadari bahwa ia salah masuk, ia berdiri dan meninggalkan tempat itu sambil berkata, "Ini kamu Mu'tazilah." Sejak itu mereka disebut kaum Mu'tazilah. Yang ketiga, menurut Ahmad Amin, sebutan Mu'tazilah sudah ada kurang lebih 100 tahun sebelum terjadinya perselisihan pendapat Wasil bin Atta dengan Hasan Basri di Masjid Basrah. Golongan yang disebut Mu'tazilah pada waktu itu adalah mereka yang tidak ikut melibatkan diri dalam pertikaian. Dalam bukunya Al-Munayat wal Amal, Ahmad bin Al-Murtada menulis bahwa aliran Mu'tazilah itu sendiri yang memberikan nama tersebut untuk dirinya, dan mereka tidak menyalahi ijma bahwa memakai apa yang telah diijma pada masa pertama Islam. Kalau mereka menjauhi sesuatu, maka pendapat-pendapat yang baru dan bid'ah-bid'ah itulah yang mereka jauhi. Kemudian sebutan Mu'tazilah itu disadarkan pada ayat Al-Quran antara lain surah Al-Mujamil ayat 10 yang artinya, "Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik." Sebutan yang lebih disenangi oleh kaum Mu'tazilah sebenarnya adalah Ahlul Adli wat Tauhid, atau golongan keadilan dan tauhid. Golongan Ahlus Sunnah menyebutkan aliran Mu'tazilah dengan sebutan Al-Mu'tilah. Mula-mula sebutan itu diberikan kepada aliran Jahamiyah karena aliran ini mengosongkan Tuhan dari sifat-sifatnya. Karena sifat-sifat Tuhan dipersoalkan keberadaannya oleh aliran Mu'tazilah,
maka mereka juga disebut Mu'tilah. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Budi Irawan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lailatul Andini, yaitu pemikiran Mu'tazilah. Ada 5 pokok pemikiran utama aliran Mu'tazilah, yaitu 1. At-Tauhid, kemahaesaan Allah. 2. Al-Adl, keadilan. 3. Al-Wa'd wal Al-Wa'id, janji dan ancaman. 4. Al-Manzilah bainal manzilatain, posisi di antara 2 posisi. 5. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. 1. At-Tauhid, kemahaesaan Allah. Ajaran yang paling penting dari kaum Mu'tazilah adalah At-Tauhid atau kemahaesaan Allah. Bagi mereka, Allah baru dapat dikatakan Maha Esa jika Ia merupakan zat yang usik, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Oleh karena itu, kaum Mu'tazilah menolak paham antropomorfisme, yaitu paham yang menggambarkan Tuhan menyerupai makhluknya. Mereka juga menolak paham beatific vision, yaitu pandangan bahwa Tuhan dapat dilihat oleh manusia. Satu-satunya sifat Tuhan yang betul-betul tidak mungkin ada pada makhluknya adalah sifat qadim. Kedua, al-adl, keadilan. Bagi Mu'tazilah, paham ini mereka munculkan karena ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaannya dengan perbuatan makhluk. Dalam menafsirkan keadilan, mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki keburukan dan tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan sendiri segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan kekuasaan kodrat yang dijadikan oleh Tuhan pada diri mereka. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Ia menghendaki kebaikan-kebaikan yang Ia perintahkan dan tidak campur tangan dalam keburukan-keburukan yang dilarang. Ketiga, al-wa'd wal al-wa'id, janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Bagi mereka, Tuhan tidak dikatakan adil jika Ia tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang jahat. Keadilan menghendaki supaya yang bersalah diberi kehukuman berupa neraka dan orang yang berbuat baik diberi hadiah berupa surga sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan. Keempat, al-manzilah bainal manzilatain, posisi di antara 2 posisi. Prinsip keempat ini juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan Tuhan. Pembuatan dosa besar bukanlah kafir, karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi mereka bukan pula mukmin, karena iman mereka tidak lagi sempurna. Penempatan ini bagi kaum Mu'tazilah berkaitan dengan paham Mu'tazilah tentang iman. Iman bagi mereka bukan hanya pengakuan dan ucapan, tetapi juga perbuatan. Dengan demikian, pembuat dosa besar tidak beriman, tidak juga kafir seperti disebut terdahulu. Kelima, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Mengenai hal ini, kaum Mu'tazilah berpendapat sama dengan pendapat golongan-golongan umat Islam lainnya. Kalaupun ada perbedaan hanya dari segi pelaksanaannya, apakah seruan untuk berbuat baik dan larangan berbuat buruk itu dilakukan dengan lunak atau dengan kekerasan.